Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Di antara kalian pasti ada yang ngidam-ngidamin HP ini dari pertama kali launching. Soalnya HP ini saat launching di tahun 2019 harganya itu bisa dikatakan paling murah buat HP sekelas iPhone, tapi bukan seri SE dari iPhone. Namun apa dayanya kalau misalkan kita belum bisa membeli pada saat itu. Tapi kalian gak usah khawatir karena harga HP ini udah terjun bebas yang menyentuh hingga 3 jutaan aja. Dan ini menjadi kesempatan emas buat kalian yang ingin minang HP ini. Perkenalkan, ini dia iPhone XR yang paling primadona di tahun 2021 kemarin. Tapi masih bisa dikatakan primadona buat di tahun 2022 ini, walaupun memang agak sedikit kegeser dengan adanya iPhone 11. Tapi nggak harus iPhone 11 kalau menurut saya, karena ada beberapa bagian yang masih worth it banget buat dipakai di tahun 2022 dari HP ini. Salah satunya adalah masalah kamera. Kamera kita bahas di awal karena memang kamera menjadi salah satu faktor penting untuk pengguna Apple device. Apalagi buat kalian yang suka foto-foto hanya bermodalkan smartphone 3 jutaan. Bisa dikatakan kamera dari iPhone XR ini bener-bener memberikan hasil foto yang ciamik. Walaupun cuma satu biji aja nih kameranya. Dengan resolusi 12 megapiksel dan untuk kamera selfie-nya beresolusi 12 megapiksel juga. Dan hasil fotonya gimana? Yap, bisa kalian lihat sendiri aja nih. Hasil jepretan dari kamera iPhone XR bisa memberikan kualitas foto yang baik lah, layaknya HP flagship Android 5-6 jutaan. Dari mulai detailnya kelihatan tajam walaupun cuma 12 megapiksel aja untuk resolusinya. Dari segi perwarnaannya pun juga terlihat natural, tidak terlalu oversaturated yang menurut saya ini DNA Apple banget. Yang bisa memberikan hasil foto ala khas natural tanpa melewati banyak processing layaknya seperti HP Android yang ada di pasaran. Dynamic range-nya juga terlihat luas. Bagian gelap terangnya di sini bisa dipisahkan dengan baik. Kalau kita foto bagian awan pun juga di sini kelihatan masih jelas. Teksturnya dari langitnya juga masih kelihatan oke kok dan tidak pucat ya guys ya. Bahkan saya sempat komparasi hasil kamera iPhone XR dengan iPhone 11. Hasilnya gimana? Yap, hasilnya bisa memberikan kualitas yang benar-benar hampir mirip. Bahkan tidak ada perbedaan yang signifikan ya guys ya. Di sini perwarnaannya sama-sama kelihatan natural, detailnya pun juga kelihatan tajam. Bedanya di sini iPhone XR tidak memiliki lensa ultrawide layaknya seperti iPhone 11. Hanya itu aja sih perbedaannya. Gak sampai di situ, saya juga sempat membandingkan kamera iPhone XR dengan iPhone 12 dan hasilnya gimana? Yap, memang sekilas hampir mirip nih si kameranya iPhone 12 dengan iPhone XR. Tapi kalau kita perhatikan di beberapa kondisi iPhone 12 lebih unggul daripada iPhone XR. Terutama dalam kondisi gelap, si iPhone XR ini sangat-sangat kalah karena tidak memiliki fitur night mode layaknya si iPhone 12. Tapi di sini kita bisa maklumin lah ya, karena memang iPhone 12 itu menggunakan chipset alias SoC yang jauh lebih baik ketimbang iPhone XR. Itu hal yang paling mutlak sih yang harus kalian terima juga. Harganya juga beda, bos. Di sini juga untuk perekamannya sendiri, si iPhone XR sangatlah stabil ya guys ya. Bisa rekam sampai SD 60 fps dan juga 4K 30 fps. Sayangnya untuk 4K-nya belum bisa sampai 60 fps ya guys ya, seperti si iPhone 11 atau enggak iPhone 12. Halah, paling kamera doang bang yang bagus. Sektor lainnya udah jadul palingan. Tentu tidak, ada salah besar. Karena nggak cuman dari segi kamera aja, HP ini tuh masih layak banget. Dari segi performa bisa dikatakan masih mempenghuni banget berkat SoC-nya yaitu Apple A12 Bionic yang bisa mendapatkan skor hantu tuh yang cukup lumayan tinggi nih kalau misalkan kalian lihat. Buat kebutuhan sehari-hari aja ini bisa menjalankan semua dengan cukup baik ya guys ya. Seperti main sosial media, browsingan, nonton film, nonton video YouTube ataupun buat kegiatan yang lain-lain. Karena bener-bener ngebut banget lah, layaknya seperti HP flagship Android dengan harga 5-6 jutaan. Apalagi didukung dengan optimalisasi UI yang sangat baik, jadi makin kompatibel deh tuh. Lalu buat diajak ngegame, jujur li memang HP ini memberikan performa yang baik. Tapi entah kenapa saya nggak bisa rekomendasiin kalian buat main game berat di HP ini, seperti PUBG Mobile, Genshin Impact, ataupun yang lainnya. Namun kalau buat main game seperti FF Max alias game paling burik di Play Store, di App Store maksudnya guys ya, dan juga game Mobile Legend ya masih recommended lah ya guys ya, karena memang kapasitas baterai HP ini tuh cuman 2942 mAh aja. Kapasitas baterai yang kecil kalau kita buat ajang game. Jadi saya saranin mendingan pakai HP ini buat daily use aja.
jangan buat ngegame berat deh ya. Nah, untuk penggunaan sehari-hari seperti daily use, HP ini tuh mampu bertahan 6-7 jam ya guys ya, dengan sirkuit pengisian 2 kali dalam sehari dengan menggunakan adapter 18 watt. Dan untuk kecepatan chargingnya sendiri, HP ini udah support 15 watt ya guys ya, yang dimana pengisian dari 1 sampai 50% itu memakan waktu sekitaran 30 menit aja. Tapi guys, dibalik semuanya itu, kekurangan dari HP ini salah satunya adalah layar sih ya. Bisa dikatakan layar dari HP ini tidak bagus-bagus banget layaknya seperti HP 3 jutaan yang ada di pasaran, terutama untuk Android. Karena diagonalnya sendiri di sini cuma memiliki diagonal sebesar 6,1 inch beresolusi 828 x 1792 pixel dengan menggunakan panel liquid retina IPS LCD. Tapi walaupun masih menggunakan panel IPS, kalian nggak usah khawatir kok, layar dari HP ini akan terlihat seperti IPS di Android dengan harga yang sama. Karena level panel IPS di HP ini alias di HP iPhone itu mendekati panel AMOLED di HP Android. Warnanya di sini kelihatan vibrant dan cukup lumayan detail, walaupun tidak terlihat detail banget sih ya, karena memang resolusinya yang sangat rendah, cuman 828 x 1792 pixel aja. Namun sejauh ini saya pakai selama hampir 1 tahunan, pas waktu saya beli second HP ini, layarnya masih berfungsi dengan sangat baik kok. Dari mulai True Tone di sini berfungsi, terus juga touchscreen di sini nggak ada delay sama sekali, nggak ada touch yang mati, bahkan sampai dengan Face ID di sini masih berfungsi dengan sangat baik. Jadi masih aman banget lah ya untuk masalah layar dari HP ini. Dan untuk pemakaian hampir 1 tahun ini, saya nggak ngerasa ada kekurangan dari HP ini. Saya puas banget dengan apa yang diberikan dari iPhone XR, dan penggunaan saya buat sehari-hari bener-bener lancar sih di HP ini. Yap, untung nggak ada kendala ya. Kesimpulannya, HP ini bisa banget masih saya rekomendasikan buat teman-teman yang sedang mencari HP Apple device dengan harga terjangkau. Apalagi ditambah fitur-fitur dari HP ini tuh udah komplit banget dan bisa bersaing dengan HP di harga kelas yang sama. Seperti adanya dual storage speaker, NFC, Face ID, dan lain-lain. Sedikit catatan, HP ini tuh masih saya pakai guys ya sampai detik ini. Dan mungkin saya bakalan ganti kalau misalkan iPhone 14 udah mau rilis. Ya cuman satu aja sih kekurangan dari HP ini, yaitu masalah 5G. Karena HP ini belum support teknologi 5G. Tapi menurut saya pribadi teknologi 5G itu nggak terlalu berguna sih ya. Jadi harusnya nggak ada masalah lah mau pakai teknologi 5G ataupun teknologi 4G. Soalnya sampai saat ini teknologi 5G aja nggak terlalu merata banget di Indonesia. Apalagi terutama di daerah-daerah besar. Seperti di daerah Bekasi ini belum kebagian. Sedih banget memang yang tinggal di planet Bekasi. Nggak bisa ngerasain teknologi baru. Tapi dibalik itu semua, menurut saya masih worth it banget nih HP buat kalian beli. Dan saya rekomendasiin banget buat ambil iPhone XR aja, ketimbang kalian ambil iPhone X ataupun iPhone di bawahnya X seperti 7, 8, atau 8 Plus. Mendingan sekalian iPhone XR aja. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sarapintekno jika teman-teman pengennya itu pengen kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.